Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pulau ini dihuni oleh sinar matahari, dan diberkati dengan Tianze dan Tianbao. Setiap pagi dan matahari terbenam, awan paling spektakuler bisa dilihat di pulau itu. Inilah asal mula nama Qixia. Ketika Yi Daoxuan menetap di sini saat ini, salah satu hal favoritnya adalah berbaring di pantai berpasir putih di sebelah pulau, menyipitkan matanya dan melihat ke awan. Tidak peduli cahaya pagi atau cahaya matahari terbenam, masing-masing memiliki keindahannya sendiri. Saat menonton Yunxia, Yi Daoxuan juga merupakan momen paling santai. Sembunyikan dulu. Perintah Suyi. Kappa bersembunyi di payung keberuntungan. Suyi menyesap anggur, mengarahkan perahu, dan menuju ke Pulau Qixia di kejauhan. Cahaya pagi hangat dan ombak biru beriak, saat perahu menunggangi angin dan ombak, ia menarik ombak seputih salju di laut biru. Lihat, itu. Suyi, dia benar-benar ada di sini. Pelankan suaramu, siapa yang tidak bisa mengenali keberadaan itu? Ledakan diskusi datang dari kejauhan. Di sekitar Pulau Qixia, sosok-sosok pada telah berkumpul, tetapi pada saat ini mereka semua terkejut, dan semuanya menoleh pada saat yang bersamaan. Di atas perahu datar, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah hijau berkibar tertiup angin, sosoknya yang tinggi dan tinggi seterang pedang panjang lurus di bawah cahaya langit. Suyi. Terjadi keributan di arena. Orang terlihat berbeda. Legenda tak tertandingi yang menghilang di dunia Gods Domain selama setahun ini sebenarnya telah muncul. Apakah ini berarti bahwa Qixia Daohui, yang disatukan oleh 5 raksasa teratas akan mengalami perubahan besar? Tuan Su, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini? Seorang pria kekar mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Suyi melirik pria itu dan berkata, pulanglah. Pulang ke rumah. Semua orang tercengang. Segera mereka semua tiba-tiba sadar, ya, di laut tanpa batas, siapa yang tidak tahu bahwa Pulau Qixia adalah wilayah pemilik Pulau Qixia. Memang benar bahwa pemilik Pulau Qixia meninggal karena kebencian di masa lalu, dan tempat ini telah lama menjadi reruntuhan dan ditempati oleh kuil Tianlan. Tapi itu hanya bisa dianggap sebagai racun yang menempati sarang murai. Sekarang, 5 raksasa teratas akan mengadakan pertemuan Tao di wilayah Tuan Pulau Qixia. Bukankah ini provokasi untuk Suyi? Hahaha, kata yang bagus. Tiba-tiba, di Pulau Qixia, tawa agung bergema. Salah satu tujuan saya mengadakan pertemuan Qixia Taois hari ini adalah untuk menyambut sesama Taois kembali ke rumah. Penonton gempar. Itu adalah Tai Jianlin, penatua agung kuil Tianlan, yang dilihat semua orang sedang berbicara. Di sampingnya, ada sosok-sosok besar lain dari raksasa papan atas lainnya. Total ada 11 orang. Mereka yang memiliki basis kultivasi terlemah semuanya adalah master dewa dari 3 pemurnian. Dan yang paling kuat adalah 8 alkemis. Ketika sekelompok tokoh kuat di laut tanpa batas muncul, suasana di antara penonton menjadi sunyi senyap. Ombak bergolak dan langit bersinar terang, tetapi sudah ada atmosfer yang menekan dan mematikan di udara. Hati semua orang terdiam, tidak berani berbicara. Dan orang-orang kuat di depan Suyi itu semua terburu-buru untuk menyingkir dan menghindarinya dari kejauhan, seolah-olah mereka takut terlibat. Suyi meletakkan kendi itu, dan berkata, selamat datang di sini. Kalian lebih berbakti daripada satu sama lain. Di Pulau Qixia, orang-orang besar itu mengerutkan kening. Tak disangka, kalimat pertama yang diucapkan Suyi adalah sarkasme dan hinaan bagi mereka. Suyi tidak peduli tentang ini. Saat mengemudikan perahu menuju Pulau Qixia, dia berkata jangan bicara omong kosong, di mana orang yang saya inginkan. Semua orang gemetar. Seperti yang diharapkan dari rumor, Suyi sangat kuat. Dia datang sendirian, memperlakukan orang-orang besar dari 5 raksasa teratas sebagai bukan apa-apa. Jubah lengan Tai Jianlin melambai. Mayat muncul, berdarah dan penuh luka. Itu adalah monyet kecil. Ini adalah tubuh Dewa Iblis Tao. Dia telah terluka terlalu parah, dan vitalitasnya telah habis. Tai Jianlin menulis dengan ringan, namun, jiwanya masih hidup. Jika rekan-rekan Tao ingin mengambil jiwa dan tubuhnya,
Anda sebaiknya datang ke pulau untuk membicarakannya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Suyi, tolong. Tembakan besar lainnya juga berkata serempak tolong. Suara itu mengguncang langit dan bumi, permukaan laut mendidih seperti mendidih, dan kehampaan bergetar dengan liar. Desir. Semua mata tertuju pada Suyi. Pada saat ini, semua orang benar-benar yakin bahwa asosiasi Taois Qixia ini tidak terlalu banyak tentang mendirikan Liga Taois tanpa batas, melainkan permainan pembunuhan melawan Suyi. Di Pulau Qixia, jaring pasti dipasang. Dan sekarang, apakah Suyi berani pergi ke sana dengan gegabah? Berlawanan dengan ekspektasi orang, Suyi tidak banyak berpikir, dan mengemudikan perahu menuju Pulau Qixia. Semua orang terkejut. Tidak ada negosiasi, tidak ada keraguan, dan tidak ada omong kosong, langsung saja ke sana. Tai Jianlin dan tokoh penting lainnya juga membeku sesaat. Mereka mengira Suyi akan bersaing dengan mereka, dan mereka bahkan siap mengancam pendaratan Suyi di pulau itu. Tapi saya tidak pernah menyangka Suyi begitu mudah diajak bicara, jadi dia langsung datang. Baru setelah sosok Suyi tiba di Pulau Qixia, Tai Jianlin dan yang lainnya bereaksi. Mereka saling memandang, jelas lega. Suyi, sejak kamu menginjakkan kaki di Pulau Qixia, kamu akan hancur. Tai Jianlin tidak bisa menahan tawa, kamu bilang kamu bijak, tapi kenapa kamu begitu bodoh kali ini? Yang lain juga tertawa, dan sikap mereka sangat santai, seolah-olah mereka tidak takut dengan serangan Suyi saat ini. Suyi melirik mereka dengan acuh tak acuh, dan berkata, mengapa barang antik tua dari sekte Anda masing-masing tidak muncul, tetapi membiarkan Anda karakter kecil datang sebagai gantinya? Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat menjawab, Suyi berkata, kamu tidak perlu menjawab pertanyaan ini, pikirkan saja dalam pikiranmu sendiri, jangan dikhianati oleh orang lain tanpa menyadarinya. Tai Jianlin dan yang lainnya melihat-lihat sebentar. Mereka semua adalah Master Dewa, tapi Suyi langsung menganggap mereka sebagai karakter minor, yang merupakan penghinaan tersendiri. Tapi harus kukatakan, kata-kata Suyi menyentuh hati mereka. Kali ini kelima raksasa bersama-sama mengadakan Qixia Daohui, tapi hanya mereka berlima yang datang ke sini. Mereka juga semua tahu bahwa Qixia Daohui dan Taoisme tanpa batas itu palsu. Ini adalah game pembunuhan yang disiapkan dengan hati-hati untuk Suyi. Dan mereka berlima hanyalah karakter yang bekerja sama. Suyi sedang melihat Pulau Qixia. Di masa lalu, pulau itu penuh dengan pegunungan dan sungai yang indah, awan yang mengepul dan awan yang anggun, dan pohon persik ditanam di mana-mana. Ketika bunga persik mekar penuh, sangat indah di bawah sinar matahari terbenam. Sayangnya, pemandangan megah itu sudah tidak ada lagi. Ada reruntuhan dan pemandangan sunyi di mana-mana, dengan tembok dan reruntuhan yang rusak, dan rumput liar yang layu berserakan. Suyi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan berkata, di mana orang-orang dari 3 area terlarang ruang waktu? Tai Jianlin dan yang lainnya tegang dan wajah mereka berubah, orang ini sebenarnya tahu segalanya. Pada saat ini, ledakan. Di atas kubah langit, cahaya redup seperti kabut muncul, menutupi langit dan matahari. Di daerah sekitarnya yang berpusat di Pulau Qixia, kehampaan runtuh dan terdistorsi, dan aliran waktu yang bergolak muncul, kekuatan ruang waktu yang dahsyat menjerumuskan wilayah laut terdekat ke dalam pemandangan mengerikan yang layu dan runtuh. Ini sungguh kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan. Apa yang terjadi? Pulau Qixia hilang. Ada seruan di mana-mana, dan semua penonton di kejauhan terkejut. Di bidang penglihatan mereka, Pulau Qixia, yang terlihat seperti benua terapung, benar-benar diselimuti kabut abu-abu tebal, dan turbulensi ruang dan waktu yang hebat berkecamuk di sekelilingnya. Seluruh Pulau Qixia tampaknya telah hilang sama sekali, tidak pernah terlihat lagi. Su senior terlalu ceroboh. Kali ini, dia tidak memiliki pembantu di sisinya, jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan bencana ini? Tata letak gabungan dari 5 raksasa pasti sudah direncanakan sejak lama. Kali ini, senior Su mungkin akan hancur. Itu belum tentu benar. Siapa yang berani mengatakan bahwa Su senior tidak datang dengan persiapan kali ini? Orang-orang berbicara dan memperhatikan.
Apakah Suyi hidup atau mati, Anda akan tahu kapan ronde pembunuhan ini berakhir. Berlawanan dengan apa yang dibayangkan dunia luar, tidak ada pembunuhan mengerikan yang terjadi di Pulau Qixia. Hanya di bawah langit, tergantung matahari hitam besar, melepaskan kabut cahaya abu-abu yang aneh dan menembus. Jenis cahaya dan kabut ini benar-benar menutupi sekeliling Pulau Qixia, dan juga memutuskan semua hubungan dengan dunia luar, melindungi kekuasaan-kekuasaan Zhou. Berada di dalamnya seperti diasingkan ke ruang dan waktu berbeda yang bukan milik dunia ini. Tai Jianlin dan yang lainnya dikejutkan oleh pemandangan ini, dan wajah mereka berubah drastis. Dewa Master seperti mereka tidak bisa lagi merasakan kekuatan reguler Zhou Tiandi. Dan ini juga berarti mereka tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Zhou untuk bertarung. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Suyi berdiri di sana sendirian, menatap matahari hitam besar di langit. Itu bukan matahari. Itu adalah benda terlarang, berbentuk seperti batu hitam, dengan aura misterius dan aneh. Benar saja, seperti yang dikatakan orang-orang di pengadilan setan Potroh, di tangan orang-orang di tanah terlarang King, mereka memegang benda terlarang seperti ini, yang dapat memblokir rahasia surga dan membalikkan ruang dan waktu. Dan ini juga berarti bahwa orang-orang dari 3 area terlarang ruang waktu dapat muncul di Pulau Qixia tanpa khawatir akan diserang oleh aturan domain dewa. Rekan Taoisu, akhirnya kita bertemu. Saat Suyi sedang berpikir, sebuah tawa terdengar di kejauhan. Saya melihat sosok mengambang di dunia tandus dan sunyi. Ini adalah seorang pemuda, mengenakan jubah bulu dan mahkota teratai, dengan sikap lembut dan anggun. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia tiba di tempat yang jaraknya 10 kaki dari Suyi. Aku telah melihat Kaisar. Tai Jianlin dan yang lainnya memberi hormat satu demi satu, dengan sangat sopan dan hormat. Putra Kaisar. Suyi sedikit mengernyit. Kamu tunggu di samping. Pria muda dengan pakaian bulu memberi perintah, lalu menyapa Suyi sambil tersenyum, dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Qing Yang, dan nama tunggal saya adalah Kata Feng. Saya bukan milik dunia saat ini. Saya berasal dari era Sumi. Saya telah menetap di tanah terlarang Qing tahun ini, dan saya telah memperhatikan urusan dunia." Angin Qing Yang. Era Sumi. Nama yang aneh. Suyi berkata, "Yang mulia mengatur situasi pembunuhan seperti itu. Apakah Anda benar-benar akan memperlakukan saya sebagai tamu?" Qing Yang Feng tersenyum dan berkata, "Jika rekan Daoisu bersedia bekerja sama dengan kami, dia akan dianggap sebagai tamu paling terhormat di 3 area terlarang kami." Suyi berkata dengan ringan, "Dari saat kamu membuat rencana melawanku, tidak ada yang perlu dibicarakan, dan aku tidak repot-repot diperlakukan sebagai tamu olehmu." Qing Yang Feng berkata dengan nada meminta maaf, terlihat bahwa rekan Daois memiliki dendam terhadap kejadian ini, dan saya juga menyesal untuk ini. Untuk menunjukkan ketulusan saya ingin berbaikan dengan rekan Daois. Suyi terkejut. Segera, Qing Yang Feng berbalik, menatap Tai Jianlin dan yang lainnya, dan berkata, "Pergi, berlututlah ke rekan Daoisu. Ayo pergi dan berlutut untuk Suyi." Terperangkap, Tai Jianlin dan yang lainnya hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Qing Yang Feng terlihat lembut dan tenang, "Aku menyuruhmu mengundang rekan Daoisu untuk datang, tapi aku tidak pernah menyuruhmu menggunakan trik tercela itu untuk memaksa rekan Daoisu datang." Dia menghela nafas, mengesampingkan orang lain dari diriku sendiri. "Jika aku adalah sesama Taoisu, aku pasti akan marah karena ini." Tai Jianlin dan yang lainnya sangat marah. Apa yang dimaksud orang ini dengan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Seorang lelaki tua berjubah emas berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku, sesuai dengan kesepakatan antara Anda dan kami." Ledakan. Tubuh lelaki tua berjubah emas itu hancur, berubah menjadi abu yang terbakar dan mengambang di tanah. Semua orang ngeri, dan wajah mereka berubah drastis. Suyi mengangkat alisnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa hanya dengan gelombang Qing Yang Feng, kekuatan gelap yang sangat aneh muncul, seperti api ilahi yang mendominasi, langsung membunuh lelaki tua berjubah emas, penguasa 5 alkemis, di titik. Bahkan Suyi tidak menyangka bahwa pria yang lembut dan lembut ini, yang terlihat ramah di luar, akan begitu kejam dengan tangannya.
Ingat URL. Qing Yang Feng tampaknya telah melakukan masalah sepele, dan berkata dengan nada lembut, jangan berdebat lagi, pergi dan berlututlah. Tai Jianlin dan yang lainnya memiliki pipi pucat, sangat kaget dan marah. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa kaisar yang datang dari tanah terlarang Qing ini akan memunggungi dia jika dia mengatakannya? Mengambil napas dalam-dalam, seorang pria parubaya berkata, Tuanku, jika Anda melakukan ini, Anda tidak akan takut. Ledakan. Dengan angin Qing Yang melambaikan lengan bajunya, pria parubaya itu juga meledak seperti kertas, membunuhnya di tempat. Adegan sombong dan berdarah ini benar-benar membuat takut Tai Jianlin dan yang lainnya. Ini hanya 3 hal, jadi sama saja. Jika kamu masih tidak tahu apa yang terjadi, aku akan membunuh kalian semua, agar Su Daoyou bisa tenang. Qing Yang Feng berkata perlahan. Sikapnya selalu lembut, dan tidak ada kekuatan yang mengintimidasi di tubuhnya. Tetapi ketika dia melakukannya, itu menakutkan. Sedemikian rupa sehingga hanya 3 guru ilahi yang tersisa terkejut. 2 dari mereka berlutut dengan lembut dan berlutut di tanah. Hanya Tai Jianlin yang berdiri di sana, dengan wajah pucat dan berkata Suyi, jiwa Dewa Iblis Kera ada di tangan kuil Tianlan kita. Jika aku mati, kamu tidak akan pernah mau menyelamatkan Dewa Iblis Kera. Dia tidak berani melawan Qing Yang Feng, tetapi malah mulai mengancam Suyi. Bodoh. Qing Yang Feng menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar bodoh. Suyi menghela nafas, jika kamu mencari kulit dari harimau, kamu akan berakhir dengan kelinci mati. Qing Yang Feng tersenyum dan berkata rekan Daois salah. Alasan mengapa 5 kekuatan utama bekerja sama dengan kami adalah menggunakan tangan kami untuk berurusan dengan rekan Daois. Setelah jeda, dia menahan senyumnya dan berkata dengan nada menghina, terlebih lagi, meskipun mereka bekerja sama, mereka masih mencoba untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, memainkan trik untuk menghasilkan keuntungan. Benar-benar bodoh. Tidak diragukan lagi, Qing Yang Feng ini telah melihat melalui pikiran kuil Tianlan dan kekuatan besar lainnya. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata mereka menyimpan niat jahat, mengapa kamu tidak memanfaatkan mereka juga? Kalian sama saja. Ironi itu tidak malu-malu. Qing Yang Feng tidak menganggapnya serius, dan berkata sambil tersenyum teman Taois salah paham, saya adalah orang yang jelas menyukai dan membenci, siapapun yang ingin menggunakan saya harus menanggung harganya, dan siapapun yang dengan tulus berteman dengan saya, aku akan menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Saat dia berkata, dia menunjuk ke arah Tai Jianlin, orang ini mengancam sesama Daois, bagaimana menurut rekan Daois, bagaimana kita harus berurusan dengan orang ini? Tubuh Tai Jianlin tegang, matanya merah, dan dia penuh kegilaan. Dia berkata, Suyi, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu engah. Kilatan energi pedang melintas. Tubuh Tai Jianlin berada di tempat yang berbeda, dan dia meninggal di dojo. Qing Yang Feng tercengang, dan setelah lama terdiam, dia bertepuk tangan dan tersenyum, kerja bagus. Membunuh dengan bahagia, hal semacam ini harus dibunuh, agar tidak menimbulkan bencana bagi dunia. Keduanya yang berlutut di sana gemetar. Kelinci itu mati dan rubah sedih. Suyi berkata dengan ringan, tidak perlu mengujinya, kamu sudah melihat bahwa ancaman apapun tidak berguna bagiku. Ya, ketika Qing Yang Feng bertanya apakah akan membunuh Tai Jianlin, dia sedang menguji Suyi. Jika Suyi memilih untuk menjaga agar Tai Jianlin tetap hidup karena dia mengkhawatirkan nyawa monyet kecil itu berarti dia bisa terancam. Ini adalah niat pengujian Qing Yang Feng. Sayangnya, Suyi tidak memberinya kesempatan sama sekali. Rekan Taois terlalu khawatir, kami benar-benar ingin bekerja sama dengan sesama Taois. Qing Yang Feng berkata dengan serius, jika bukan itu masalahnya, mengapa saya membantu sesama penganut Tao membunuh orang-orang itu? Suyi segera mengoreksi, kamu membunuh orang-orang itu, bukan membantuku membunuh orang-orang itu. Qing Yang Feng menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum tapi ini ketulusanku, rekan Tao, kamu tidak bisa tidak berterima kasih, kan? Suyi juga tertawa, yang disebut bantuan tidak bisa dipaksakan atau dipaksakan, apalagi bukankah kamu dalang di balik pembunuhan hari ini?
Kata-kata ini sama saja dengan menunjukkan secara langsung, dan saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Qin Yang Feng. Qin Yang Feng menghela nafas, dan berkata singkatnya, sesama Daois hanya perlu tahu bahwa semua yang kita lakukan pada akhirnya adalah untuk bekerja sama dengan sesama Daois. Hati ini dapat ditunjukkan di dunia, dan matahari serta bulan dapat belajar darinya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan jubah lengannya. Ledakan, ledakan. Kedua orang yang berlutut di tanah juga dibunuh, dibakar menjadi abu, dan tubuh serta jiwa mereka dihancurkan. Ini keterlaluan, dan dia membunuh kedua dewa itu tanpa alasan. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin berbahaya angin Qin Yang ini. Orang ini tidak hanya pembunuh, dia bahkan bisa disebut kejam dan bengis. Jika itu orang lain, mereka akan takut dengan metode Qin Yang Feng. Tapi Suyi menutup mata. Rekan Taois, ini adalah tubuh temanmu. Qin Yang Feng berjongkok di tanah dan menemukan tubuh monyet kecil dari relik Tai Jianlin. Orang-orang ini benar-benar penuh kebencian, dan tindakan mereka terlalu kejam dan bengis. Mereka menyiksa tubuh Tao teman ini seperti ini. Itu di luar hati nurani. Qin Yang Feng marah, rekan Taois, jika Anda bekerja sama dengan kami, saya jamin bahwa di masa depan, kekuatan yang kuat itu akan dibantai, dan saya akan melampiaskan amarah saya kepada Anda dan teman ini. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan tubuh monyet kecil itu di depan Suyi. Tapi dia mundur beberapa langkah dan berkata, bagaimana perasaanmu, rekan Taois? Suyi tidak menjawab. Dia meletakkan tubuh monyet kecil itu, melihat sekeliling, dan berkata, jika saya tidak bekerja sama, apakah saya tidak dapat meninggalkan tempat ini? Qin Yang Feng mengerutkan kening, dan berkata dengan senyum masam mengapa sesama Tao begitu tidak masuk akal. Suyi berkata dengan tenang, biarkan semua orang keluar, dan lihat apakah kamu bisa menahanku. Rekan Taois menganggap saya tidak cukup tulus. Jangan khawatir, apapun permintaan yang Anda miliki, Anda dapat membicarakannya. Qin Yang Feng sungguh-sungguh berjanji. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang ini lagi. Saat berhadapan dengan para guru dewa itu, dia membunuh mereka seperti memotong rumput, bahkan tanpa berkedip. Namun ketika berbicara tentang berbagai hal, dia tampak ekstra sabar, meski ditolak terus-menerus, dia tidak mempermasalahkannya. Orang seperti ini tidak diragukan lagi sulit dan berbahaya. Sayangnya, ini tidak berguna bagi Suyi. Selain itu, sesama Daois tidak perlu khawatir tentang masalah yang mungkin mereka temui saat bekerja sama dengan kami. Qin Yang Feng berkata dengan tulus, kami membutuhkan bantuan kekuatan reinkarnasi yang dikendalikan oleh sesama Taois, dan kami juga akan membantu sesama Taois. Kami masing-masing mengambil apa yang kami butuhkan, dan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Suyi mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat Tai Jianlin dan yang lainnya meninggal. Aku berbeda dari mereka, aku tidak pernah melakukan hal seperti mencari kulit harimau. Qin Yang Feng mengerutkan kening dan mendesah, rekan Taois benar-benar salah paham. Suyi berkata, tidak masalah apakah ada kesalahpahaman atau tidak. Saya mengatakannya sebelumnya, dari saat Anda mengatur agar saya datang, sudah pasti tidak akan ada kesempatan untuk bekerja sama. Qin Yang Feng menggosok hidungnya, menghela nafas lagi, dan berkata tanpa daya, teman Taois, kamu benar-benar menempatkanku pada posisi yang sulit. Apa yang memalukan, orang ini hanya bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar. Diiringi dengan suara, api biru terang tiba-tiba turun dari langit, diam-diam berubah menjadi wanita tinggi dan cantik mengenakan pakaian putih. Wajah cantiknya sedingin es, dan matanya berwarna keemasan gelap, sejernih permata. Saat dia muncul, dia menatap Suyi untuk pertama kalinya, dan menghentikan setiap kata, semakin kamu memberinya wajah, semakin dia akan mendorong hidungnya ke muka. Tekan saja dia. Ledakan. Niat membunuh yang mendidih seperti lahar menguap dari tubuh wanita itu, dan rune yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kelopak biru samar muncul di sekujur tubuhnya, dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun wanita ini adalah Master Dewa di tingkat 6 penyempurnaan, auranya tidak kalah dengan Master Dewa dengan 9 penyempurnaan. Tunggu.
Qing Yang Feng dengan cepat menghentikannya, jangan impulsif, berkelahi dan membunuh hanya akan merusak keharmonisan. Apa gunanya berbicara tentang harmoni? Orang-orang di domain dewa tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi di sini, bukankah mudah untuk menekannya dengan kekuatan kita? Ditemani oleh sosok yang kasar dan tebal, seorang pria jangkung dengan baju besi perunggu dan memegang tombak perak muncul di lapangan. Kepalanya ditutupi oleh helm, hanya memperlihatkan sepasang mata sedingin darah yang sedingin listrik, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh, sehingga kekosongan itu diwarnai dengan darah yang kaya. Manusia ini bahkan lebih menakutkan, dia adalah Master Dewa 7 Penyempurnaan, tetapi nafasnya tidak kalah dengan Dewa Master 9 Penyempurnaan. Namun, Su Yi sama sekali tidak terkejut. Magang, Zhou Ye Tianzun, di reruntuhan Taisi, ikan mas merah, yang merupakan dewa tingkat tinggi di alam keberuntungan, memiliki kekuatan bertarung untuk melawan dewa-dewa 7 pemurnian, dan itu disebut surga menentang. Teman Taois, kamu juga telah melihat bahwa jika kamu menolak untuk bekerja sama, mereka tidak akan setuju. Qing Yang Feng menghela nafas tak berdaya, dan aku masih berharap untuk bekerja sama dengan sesama penganut Tao. Dengan cara ini, kita adalah anggota dari kubu yang sama, dan zaman mitologi kegelapan akan datang di masa depan. Su Yi menyela, lakukan. Dua kata sederhana, tetapi memberi orang semacam kekuatan yang tidak bisa dilanggar. Qing Yang Feng mengerutkan kening dengan keras, dan wajahnya yang awalnya lembut dan seperti batu giok menjadi acuh tak acuh dan tenang. Lihat, apa yang disebut ketulusan dan kebaikanmu tidak ada artinya di matanya. Wanita berbaju putih itu mencibir, dengan jijik. Yaitu, apa yang bisa kamu dapatkan sebagai imbalan atas semua upayamu untuk menunjukkan kebaikan. Pria tinggi lapis baja itu berkata dengan dingin, lagi pula, kamu masih harus mengandalkan tinjumu. Kalahkan dia ke tanah dan lumpuhkan di sana seperti anjing mati. Hanya dengan begitu dia akan tahu betapa kuatnya kamu, dan dia akan mematuhimu dengan patuh. Qing Yang Feng dengan tenang berkata kamu tidak mengerti, aku selalu bertindak dalam hidupku, dan aku selalu sopan sebelum bertarung. Ini prinsipku, tapi sekarang. Dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, dan mengatakan kata demi kata. Saya marah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.